Pada video kali ini kita akan bahas materi tentang hukum Faraday. Faraday adalah seorang ilmuwan ya. Nah, jadi menurut Faraday, perubahan fluks pada suatu kumparan itu akan menghasilkan sumber tegangan. Nah, pada video sebelumnya kita sudah jelaskan yang ini ya. Jadi ketika perubahan fluks ini ada magnet itu ada kayak garis-garis gitu ya. Ada diibaratkan kayak garis-garis ya, dan itu disebut dengan flux. Jadi ketika flux itu semakin banyak di dekat sini gitu kan, dekat kumparan itu, nah maka nanti bisa menghasilkan tegangan listrik. Nah, semakin banyak dia nanti semakin besar tegangan listriknya. Kalau seandainya dijauhkan jadi sedikit di sininya. Nah, maka tentu berubah lagi jumlah arusnya atau besar tegangannya yang terbentuk. Nah, makanya si Faraday ini mengatakan perubahan flux pada suatu kumparan akan menghasilkan sumber tegangan. Nah, makanya ketika magnet dimasukkan ke dalam kumparan, ketika pas digerakkan dia bergerak, jarum galvanometernya yang ini bergerak gitu. Tapi kalau diam saja dia nggak bergerak, artinya harus ada gerakan. Nah, makanya disebut ke sini perubahan flux itu kan terjadi karena digerak-gerakin ya. Nah gitu. Tapi kalau nggak ada digerak-gerakin diam saja, maka jumlah fluxnya sama saja gitu. Jadi nggak ada perubahan. Nah maka dia harus melakukan adanya perubahan. Jadi perubahan flux pada suatu kumparan akan menghasilkan sumber tegangan. Nah gitu kata Faraday, dan dirumuskan E inilah simbol dari GGL sama dengan min. Min ini sebenarnya kalau angkanya tetap positif ya, hanya saja min ini hanya menunjukkan arahnya itu berbeda dibandingkan dengan gerakan magnetnya ya, atau kumparannya nanti. Nah, nanti kita kasih contoh soal. N dikali diferensial V ya per dt. Nah, N itu adalah jumlah lilitan ya. Misalnya kalau cuma satu saja berarti satu gitu kan. Tapi kalau seandainya banyak lilitannya, nah nanti dikalikan saja ya. Kemudian dikali diferensial V. V itu adalah flux ya. Kemudian T adalah waktu. Nah, jadi waktu yang tertentu ya, dV per dt. Nah, nanti kita akan masuk contoh soalnya. Nah, kemudian ini contoh ya. Misalnya ada sebuah magnet, ini magnet yang kutub utaranya kita masukkan ke dalam kumparan. Ternyata ketika kutub magnet utara itu dimasukkan ke dalam kumparan, galvanometer ini yang awalnya lurus ya, jadi awalnya seperti ini ya, awalnya lurus, tiba-tiba bergerak ke kanan. Ketika utara yang masuk, maka dia bergeraknya ke kanan. Nah gitu. Dan arusnya itu ke sini. Kemana arah jarumnya? Ke kanan kan? Nah, arusnya berarti ke sini. Arus ini ke sini, ke kanan gitu. Lalu kalau seandainya magnetnya itu digerakkan ke kanan ya, kan tadi kan masuk deh. Nah, sekarang keluar gitu kan. Maka galvanometernya bergerak lagi ke kiri gitu. Nah, geraknya ke kiri. Dan arah arusnya yang ikutin kemana arah galvanometernya, jarumnya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini karena apa? Karena perubahan flux gitu kan. Jadi ketika magnetnya masuk ke dalam, yang fluxnya awalnya nggak ada jadi banyak gitu kan. Lalu ketika digerakkan ke keluar, fluxnya banyak jadi sedikit. Nah, makanya menghasilkan sumber tegangan di sini gitu. Nah, jadi disimpulkan bisa jika magnet U masuk, maka jarum akan mengarah ke keluar. Nah, gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya yang masuk itu bukan utara tapi selatan? Nah, jadi seperti ini dia. Ternyata kalau selatan yang masuk, dia bukan seperti ini tadi. Kalau tadi kan menyimpang ya, ketika utara yang masuk maka dia geraknya ke kanan gitu. Nah, tapi kalau selatan yang masuk dia malah ke kiri gitu. Nah, jadi arusnya otomatis ngarahnya ke jarumnya ini atau ke kiri. Nah, jadi ketika dikeluarkan maka kebalikannya. Jadi jadinya bakal seperti ini. Nah, itu bedanya. Ketika utara yang masuk dia menyimpang ke kanan, ketika selatan yang masuk maka dia menyimpangnya ke kiri. Seperti itu ya. Nah, itu teorinya dulu. Nah, sekarang kita tes masuk ke contoh soal. Misalnya diketahui ada sebuah kumparan, hanya ada dua lilitan dengan nilai V sama dengan T kuadrat dikurang T. Jadi bukan dalam bentuk angka.
dalam bentuk nilai seperti ini ya. T kuadrat dikurang T, di mana T itu sama dengan 1 sekon. Nah, kemudian ada hambatan sebesar 2 ohm. Nah, kemudian pertanyaannya berapakah jumlah arus yang terbentuk atau ya arus yang mengalir pada proses tersebut gitu ya. Baik, kita langsung aja ke contoh soal, ke rumus maksudnya gitu ya. Nah, kalau kita pada video sebelumnya atau pelajaran sebelumnya kan ada kita gunakan I sama dengan V per R itu ya, ini pada pelajaran sebelumnya. Nah, sekarang ini kan hanya digantikan huruf E saja untuk membedakan ya. Nah, jadi rumus untuk mencari I kan itu kan I sama dengan E dibagi R gitu. Nah, pertanyaannya kan E-nya kan belum ada di sini nih, belum ada nih. Sementara huruf E itu bisa kita gunakan dengan rumus yang ini gitu. Nah, karena ini bukan arus yang biasa ya, arus yang karena elektronnya mengalir, tapi ini karena arus yang terbentuk itu gara-gara magnet, makanya disimbolkan huruf E ini. Maka tidak kita gunakan rumus yang untuk mencari E itu kan ini. E sama dengan V dikurang I dikali R itu ya. Nah, itu yang dulu. Nah, sekarang barulah kita cari dulu berapa nilai E ini sehingga kita bisa masukkan ke rumus. Untuk mencari E gunakan rumus yang ini. Nah, maka ini dia saya sudah cari. Nah, kita masukkan saja E sama dengan min N per dV per dt gitu. Nah, jadi teman-teman semua, kalau seandainya ada disebut dV dan dt. Nah, kalau saya di soal seperti ini, dV sama dengan 2 sekon. Nah, dt sama dengan 1 detik. Maka ini teman-teman langsung aja masukkan ke dalam rumus gitu. Ini bukan S ya. 2 flux itu Weber ya. 2 Wb gitu kan. Maka langsung saja kalau udah diketahui langsung dV. Nah, tapi kalau seandainya dalam bentuk seperti ini V, nah maka teman-teman harus mendiferensialkan. Bagaimana kan mendiferensialkan itu? Ini rumus matematika ya. Jadi diferensial itu kan jadi gini, keturunannya itu misalnya gini nih. Kita bikin dulu contohnya. Misalnya AT ya. Kalau diturunkan AT kuadrat lah. Kalau diturunkan maka jadinya seperti ini. 2 ini dipindahkan ke sini ya. Jadinya gini 2A. Lalu pangkatnya ini dikurangi 1. Nah, jadinya 2AT pangkat 2 dikurang 1 berapa? 1. Nah, jadinya seperti ini. Ini turunannya. Nah, bagaimana dengan T kuadrat? Nah, T kuadrat kan samalah dengan ini. Berarti caranya pangkatnya T kuadrat itu kalau didiferensialkan 2-nya ditaruh di sini ya. Nah, jadinya 2, T-nya tetap, tapi T-nya dikurangin pangkatnya dikurangi 1. Jadi 2 kurang 1 berapa? 1. Jadi sama dengan 2T pangkat 1. 2T pangkat 1 juga sama juga dengan 2T. Nah, makanya kita taruh di sini. Nah, nilai N-nya sudah diketahui ya, ini dia N. Nah, N kita tinggal masukkan ke sini. Kemudian dikurang T. Nah, kalau T bagaimana itu? Kalau T ya sama saja sebenarnya ya. Kita turunkan. Oke, cara menurunkannya, turunan dari T adalah T itu sebenarnya ada pangkatnya tapi nggak dibikin, itu pangkat 1. Nah, maka satunya kita pindah ke sini. Nah, jadi seperti ini. T-nya tetap, lalu pangkatnya kita kurang 1. Jadi pangkatnya selalu dikurang 1. 1 kurang 1 berapa? 0. Nah, pangkat 0, setiap yang pangkat 0 ya, apapun yang pangkatnya 0 itu sama dengan 1. Jadi A pangkat 0 itu sama dengan 1. Apapun yang pangkatnya 0 sama dengan 1, maka 1 dikali 1 sama dengan 1. Maka T yang ini digantikan jadi angka 1. Oke. Nah, makanya jadi seperti ini. Nah, setelah itu barulah kita masukkan huruf T yang ini ke T yang ini gitu. Jadi min 2 dikali 2 dikali T-nya sama dengan 1 dikurang 1.
Utamakan yang dalam kurung dulu. 2 kali 1 sama dengan 1. 1 kali 1 dikurang 2 dikali 1 2. 2 dikurang 1 1. Jadi 2 yang ini dikali 1 sama dengan min 2 volt. Nah, min itu hanya menunjukkan arahnya saja, kebalikan dari arah gerakannya ya. Nah, maka kita langsung saja ambilnya angkanya tetaplah positif ya, 2. Artinya nilai E nya sama dengan 2. Lalu kita masukkan nilai E ini ke rumus yang ini tadi untuk mencari nilai I. Nah, I sama dengan E per R. Nah, maka kita masukkan angkanya, I nya adalah 2 dibagi 2 sama dengan 1 ampere. Maka jawabannya adalah 1 ampere. Nah, jadi begitu cara menentukan nilai tegangan dari listrik yang berasal dari magnet dan arusnya. Mungkin itu saja. Silakan ditonton video berikutnya.